teman-teman. Hari ini kita akan melakukan pembersihan ya pada instalasi hidroponik. Kebetulan sebelumnya ini kita menggunakan instalasi ini untuk menanam seledri dan sudah habis panen, tapi sudah lama kita anggurkan sehingga kondisinya menjadi seperti ini. Lumut di mana-mana, berlumut seperti ini teman-teman. Lihat, bagian dalamnya juga lumut semua. Dan rencananya nanti akan kita gunakan untuk menanam pakcoy ya teman-teman. Cuman sebelum kita melakukan penanaman, instalasi ini harus kita bersihkan dulu, karena kalau tidak dibersihkan maka lumut-lumut di sini yang sudah terlanjur tumbuh nanti justru akan menyerap nutrisinya, atau bahkan menimbulkan efek yang tidak baik dari larutan nutrisi yang dialirkan di pipa ini, sehingga akan berdampak kurang baik juga bagi tanaman yang kita tanam. Kita lihat sini kondisinya, lumut di mana-mana, lumut semuanya teman-teman. Semua, sehingga nanti akan kita bersihkan satu persatu sehingga akan menjadi bersih dan layak untuk digunakan menanam kembali. Oke, bahan-bahan untuk melakukan pembersihan instalasi hidroponik yang penuh lumut tadi cukup sederhana ya teman-teman. Kita hanya memerlukan satu bungkus sitrit acid atau asam sitrat. Asam sitrat ini bisa kita beli di toko bahan kue atau toko-toko kelontong, cukup mudah ditemui. Saya beli harganya 2.500. Selain untuk keperluan pembersihan instalasi hidroponik, sitrit acid ini juga biasanya digunakan untuk membersihkan pakaian atau juga sebagai tambahan bahan makanan, sehingga bisa kita cari atau bisa kita temukan di bahan kue atau toko kelontong. Lalu kemudian kita juga harus menyiapkan sikat WC. Nah, kenapa kita pakai sikat WC atau sikat kloset ini teman-teman? Karena hidroponik saya, instalasi yang saya miliki itu menggunakan pipa, sehingga dengan bentuk sikat yang seperti ini akan sangat memudahkan dalam melakukan pembersihan instalasi tersebut. Jadi nantinya akan saya sambung dengan pipa ukuran kurang lebih setengah inch atau 3/4 inch, yang juga merupakan bagian dari instalasi tersebut sebagai penyalur air dari instalasi ke tandon nutrisi. Nanti akan kita lihat di video selanjutnya. Ini nanti akan kita sambung dan kemudian akan kita bersihkan atau kita dorong dan tarik maju mundur di lubang pipa tersebut. Kemudian juga kita menyediakan satu botol air mineral yang bagian ujungnya atau tutupnya sudah saya lubangi dengan jarum panas. Gunanya nanti adalah untuk pencampuran sitrit acid ini dengan air, sehingga dengan menggunakan botol seperti ini kita bisa menyimpan campuran sitrit acid tadi dengan lebih mudah dan efisien, sehingga apabila ada titik-titik yang berlumut yang memang membutuhkan sitrit acid yang lebih atau melakukan pembersihan ekstra, kita bisa tinggal langsung menyemprotkan cairan atau larutan sitrit acid ini di areal tersebut, sehingga cukup praktis. Oke, mungkin selanjutnya langsung saja kita akan coba lakukan pembersihannya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk pembersihan ini saya membeli sikat khusus ya, sikat baru yang nantinya kedepannya akan saya gunakan terus-menerus khusus untuk pembersihan instalasi hidroponik, karena demi kebersihan. Jadi
memang kita seharusnya menyediakan sikat khusus untuk keperluan hidroponik ini dan tidak digunakan untuk keperluan lainnya. Untuk pencampurannya, kita campurkan hanya setengah bungkus tadi ya teman-teman, setengah bungkus asam sitrat atau sitrit acid tadi ke dalam botol air mineral. Lalu kemudian kita tambahkan air, lalu kita kocok-kocok hingga seluruh sitrit acid ini terlarut sempurna dalam air. Oke teman-teman, untuk memudahkan kita dalam melakukan pembersihan, ini saya sudah melakukan pencopotan pipa instalasi ya. Jadi saya taruh di bawah, di dekat keran air, sehingga proses pembersihan bisa berlangsung lebih mudah. Sebelumnya saya sudah menyiapkan larutan sitrit acid tadi yang sudah saya campurkan di dalam satu botol air mineral kurang lebih 1,5 liter. Ini saya semprotkan dulu di bagian yang berlumut seperti ini teman-teman. Kita semprotkan di lubang demi lubangnya atau di area yang banyak lumutnya seperti ini. Seluruh bagian yang terkena lumut mendapatkan atau terkena larutan asam sitratnya tadi. Oke, bila dirasa sudah cukup, kita biarkan dulu teman-teman. Kita biarkan dulu sampai dengan lumut-lumut tadi menjadi lebih mudah untuk dibersihkan. Kita tunggu selama beberapa saat, sekitar ya 10-15 menit lah, seperti itu. Setelah beberapa saat, bisa sambil kita bersihkan ya teman-teman, bagian luarnya dulu. Bagian luarnya dulu kita sikat menggunakan sikat WC yang sudah saya tunjukkan di video awal-awal tadi. Kita bersihkan bagian luarnya dulu. Nah teman-teman, untuk melakukan pembersihan bagian dalam pipa, kita akan menggunakan sikat WC tadi teman-teman, yang kita sambungkan dengan pipa PVC 1 inci. Lalu kita dorong terus perlahan-lahan, dan proses ini kita ulang-ulang terus hingga kita rasa bagian dalam pipa sudah bersih semua oleh lumut.
setelahnya kita lakukan pembilasan akhir pada bagian dalam pipa, sehingga sisa-sisa pembersihan dan sisa-sisa asam sitrat yang mungkin masih tertinggal di dalam pipa bisa terbilas secara sempurna seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, ini bisa kita lihat bagaimana hasil akhir dari pembersihan instalasi hidroponik dengan menggunakan sitrit acid. Kita lihat sekali teman-teman, hasilnya bersih. Yang sebelumnya penuh lumut, sekarang kondisinya sudah kembali putih. Kita lihat dalamnya. Wow, bersih sekali teman-teman, bersih sekali. Kita sudah susun pipanya di tempat instalasi. Nanti untuk terakhirnya tinggal kita bilas ulang sebelum penggunaan untuk melarutkan kotoran-kotoran atau residu dari asam sitrat yang masih tertinggal di dalam pipa, sehingga tidak akan menimbulkan efek yang buruk nanti pada saat digunakan untuk menanam hidroponik. Kita lihat teman-teman, sudah bersih hanya dengan menggunakan asam sitrat. Kenapa teman-teman kita tidak dianjurkan ya untuk menggunakan deterjen atau bahan kimia yang lainnya? Karena nanti dikhawatirkan apabila kita menggunakan deterjen atau bahan kimia yang lainnya, nanti bisa ada residu yang tertinggal dan bisa menimbulkan efek yang buruk bagi larutan hidroponik atau nutrisi hidroponik yang kita gunakan, sehingga lebih baiknya dan lebih amannya kita menggunakan asam sitrat, karena asam sitrat ini adalah bahan yang cukup atau bahan-bahan yang bisa dimakan ya, bahan yang istilahnya adalah food grade dan aman apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Jadi kalaupun kita gunakan untuk pembersihan hidroponik ini, dia tidak akan menimbulkan efek atau dampak yang negatif bagi tanaman kita. Kemudian untuk asam sitrat ini juga gampang sekali larutnya teman-teman. Jadi kalau kita bilas atau kita siram, larutan asam sitrat yang kita pakai tadi akan langsung hilang. Beda halnya dengan kita apabila kita menggunakan deterjen atau sabun, itu bisa beberapa kali bilas masih terasa ada licin-licin sabunnya, dan itu yang bisa membuat dampak buruk atau negatif bagi nutrisi yang nantinya akan mengalir di pipa ini. Sehingga penggunaan asam sitrat ini atau sitrit acid ini cukup saya rekomendasikan. Ya itulah mungkin salah satu kekurangan dari instalasi hidroponik dengan menggunakan pipa ini adalah untuk pembersihannya cukup sulit ya teman-teman, karena bagian dalam rongga dalam pipa ini harus kita bersihkan dengan sikat WC tadi yang sudah saya tunjukkan. Beda halnya dengan apabila kita menggunakan guli trapesium, kita tinggal mengangkat bagian tutupnya saja, lalu tinggal kita bersihkan atau kita larutkan hidrogen peroksida atau H2O2 atau juga sitrit acid ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.